Selamat pagi anak-anak ibu guru semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita boleh bertemu di dalam pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran kimia di Google Meet ini, sekalipun dalam keadaan daring kita bertemu. Tetap semangat untuk belajar anak-anak ibu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada ketua kelas. Saya minta untuk memimpin kita di dalam doa. Ketua kelas. Siap, Ibu. Baik, teman-teman, Ibu, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, anak-anak ibu, saya mau tanya, apakah di dalam Google Meet ini teman-temannya sudah masuk kelas semua? Coba dilihat. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Ada yang sudah. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Lengkap, Hadir Ibu. semua, Bu. Semua, Ibu, lengkap. Hadir semua. Terima kasih sudah hadir semua. Nah, buat anak-anak ibu, link absen untuk pembelajaran kita pada hari ini saya sudah kirim di GCR dan juga di WA. Jangan lupa diisi ya. Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Pasti bisa. Kemudian bahan ajar dan LKPD saya sudah kirimkan di Google Classroom. Sudah dilihat dan sudah dipelajari? Sudah. Iya, ada yang belum mempelajari? Oke, berarti sudah semua. Terima kasih. Tetap pertahankan ketika diberi bahan ajar, tetap dipelajari supaya pembelajaran berikutnya kamu paham. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu, kita mempelajari tentang ikatan ion, kemudian struktur Lewis, dan juga dengan kestabilan atom. Nah, saya mau tanya, coba kamu tentukan konfigurasi elektron dari karbon, oksigen, dan sulfur. Ada yang bisa? Saya karbon, Bu. Anak-anak Oke, coba Nurfiza. Karbon, Bu. Elektron valensinya 4. 4. Konfigurasinya gimana, Nurfiza? Konfigurasinya 2 dan 4. Oke, terima kasih Nurfiza. Yang lain, ada yang bisa untuk oksigen? Saya, Bu. Oksigen Pintaria dulu, Pintaria. Oksigen nomornya 8, konfigurasinya 2 dan 6, Bu. Elektron valensinya berapa, Pintaria? 6, Bu. Terima kasih. Satu lagi, konfigurasi dari sulfur. Saya mau si Putu dulu. Ya, Bu. Putu, coba konfigurasi elektron dari sulfur. 11S 286. 28. Ternyata jago-jago, berarti sudah ingat pelajaran yang minggu lalu. Oke, saya akan share pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini tadi yang saya tanyakan. Di sini berarti coba dilihat karbon. Mana yang benar? Yang atas apa yang bawah? Atas, Bu. Atas, Bu. Atas. Oke. Yang atas. Kalau yang oksigen, struktur Lewisnya yang benar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Bawah, Bu. Yang bawah, Bu. Yang bawah, Bu. Oke, berarti sudah bisa. Kenapa saya tanyakan konfigurasi elektron itu? Karena nanti itu dasar kita dimasuk di dalam ikatan kovalen. Kenapa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kalian mampu menentukan proses pembentukan ikatan kovalen, baik itu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian nanti tujuan yang kedua yaitu kalian mampu menentukan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi
Kemudian yang ketiga, kalian mampu membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Kemudian yang terakhir nanti yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat senyawa kovalen. Oke, sudah muncul gambarnya di layar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, gambar apa yang kalian lihat di situ? Gambar air, Bu. Air, betul. Asap. Asap. Bu. Baru gambar apa lagi, Nak? Gas di Ada gunung gambar- berapi. Gas, Bu. Oh, gas. Ada yang warna kuningnya, berarti itu belerang ya? Belerang, Bu. Iya. Iya. Nah, gambar yang pertama ini, gambar air ini pasti semua anak-anak Ibu tahu. Kita sebagai manusia pasti atau makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya air. Nah, yang mau kita pelajari di sini bagaimana H2O atau air itu membentuk yang namanya ikatan. Bagaimana mereka berikatan antara unsur H dengan oksigen. Itu nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran ikatan kovalen. Sekarang kita akan masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu yang dikatakan dengan ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Jadi elektron mereka masing-masing, elektron si A dengan elektron si B sama-sama menggunakan, atau istilah bahasa gaulnya mereka patungan elektron, saling memberi. Itu yang dikatakan dengan ikatan kovalen. Jadi nanti di dalam ikatan kovalen ini kita akan mempelajari yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kemudian ikatan kovalen polar dan non-polar. Nanti pada kepolaran senyawa ini, anak-anak Ibu akan melakukan percobaan, tapi percobaannya secara virtual. Saya sudah kirim LKPD-nya. Nanti saya akan ajari. Yang pertama saya ambil contoh itu pembentukan CH4. Berarti ada unsur apa aja di situ, Nak, di CH4? Ada C, ada atom H. Iya, ada atom C, ada atom H. Oke. Kemudian konfigurasi si C. Ini dia 2 dan 4. Berapa? Erni, berapa elektron valensi C? 4, Bu. 4. Ini struktur Lewisnya. Nah, si C ini dia hanya 4 elektron. Pada pelajaran sebelumnya untuk mencapai kestabilan, setiap atom atau setiap elektron ini mengikuti aturan siapa, Nak, untuk mencapai kestabilan itu? Ada yang tahu? Aturan oktet, Ibu. Aturan Elektronnya oktet. harus 8. Oktet 8. Baru ada lagi aturan yang diikuti? Duplet, Bu. Kalau untuk H, aturan duplet, Ibu. Elektron valensinya Iya. mesti 2. Duplet dan oktet. Kalau duplet 2 elektron, kalau oktet 8 elektron. Berarti si C ini membutuhkan berapa elektron lagi supaya dia stabil? 4, Ibu. 4 elektron. Aturan siapa yang diikuti mencapai apa? Oktet, Ibu. Si oktet. Oke. Oktet. Kemudian hidrogen, elektron valensinya 1. Berarti dia butuh berapa supaya stabil? Itu 1, Ibu. 1, Bu. Dia butuh. Oke, terima kasih. Dia butuh 1 elektron. Nah, si H butuh 1, si C butuh 4. Jadi mereka nanti akan membentuk ikatan. Mereka saling berikatan. Bagaimana caranya? Perhatikan di bawah ini. Oke, saya sudah gambarkan. Ini ada C. Sudah dilihat C? Kemudian ada elektron masing-masing. Ini ada H yang pertama, elektronnya ini 1 yang bulat hijau. Kemudian H yang kedua ini dia bulat hijau. H yang ketiga yang di bawah bulat hijau itu elektron valensinya. H yang sebelah kanan ada yang bulat hijau juga 1. Punya si C juga 4. Ini yang tanda silang. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, sudah. Berarti masih memperhatikan. Nah, yang mana, sekarang saya mau tanya, yang mana punya si H untuk mengikuti aturan duplet yang kalian katakan tadi? Yang mana punya dia? Misalnya H yang di atas, yang pertama. Yang mana anak-anak? Yang hijau sama yang Hijau, Bu. silang. Yang warna Oke. hijau. H
Berarti yang saya lingkari ini, iya? Satu dari C, Bu. Iya, Iya, satu Bu. dari C, satu dari H. Oke, yang di bawah seperti ini dia. Iya, Sudah Bu. dilihat? Iya, Si Bu. H. H yang sebelah kanan punya dia seperti ini. Satu dari si H, satu dari si C. Kemudian H yang sebelah kiri. Sudah dilihat? Sudah, Yang Bu. dilingkari? Oke, berarti si H masing-masing sudah punya, sudah stabil dia ya. H sudah stabil. Benar? Benar, Bu. Benar, sudah stabil. Benar, Oke. Bu. Sekarang coba kita hitung. Itu kan masih punya si H. Tadi katakan di awal si C butuh 4. Mari kita hitung. Punya si C ini sudah pas enggak? 8 ya. Coba dihitung nak. Sudah pas? Ini yang H yang pertama 2. 2, yang kedua 2, 2. Berarti 4 kali 2, 8. Sudah paskah 8? Sudah, Bu. Coba saya lingkari seperti ini. Sudah pas 8 yang saya lingkari ini? Sudah, Coba dihitung. Sudah, Bu. Sudah, Bu. 8. Oke, sudah 8. Berarti masing-masing atom karbon, atom hidrogen, masing-masing sudah mencapai kestabilan. Mereka sudah stabil. Dengan cara apa? Mereka saling terikat. Si C menyumbang kepada si H, dan si H juga menyumbang kepada si C. Nah, kalau kita buat dalam ikatannya seperti ini. Coba diperhatikan. Setiap 2 elektron, perhatikan H yang sebelah kiri. Elektronnya ada 2 ya nak? Benar? Benar, Bu. Benar. Berarti kalau 2 elektron itu berarti dia terdiri dari satu ikatan. Saya buat seperti ini, garis datar. Dilihat, diperhatikan. Jadi, ingat kata kuncinya adalah setiap 2 elektron ada satu ikatan. 2 elektron, satu ikatan. Berarti kalau 4 elektron, berapa ikatan? 2, Bu. Oke, pintar. Terima kasih Erni, 2. Berarti kalau saya punya 6 elektron, ada berapa ikatan? 3, Ibu. 3 elektron. Oke, terima kasih. Ternyata anak-anak Ibu jago. Jadi, ingat bahwa di dalam pembelajaran ikatan kovalen ini, baik itu ikatan ion, ikatan kovalen, kita harus tahu terlebih dahulu konfigurasi elektronnya, kemudian struktur Lewisnya. Pernah dengar nggak seperti ini? Apapun makanannya, pernah dengar? Apapun makanannya, minumannya. Namanya teh botol susu, Ibu. Nah, itu kan slogan di iklan. Saya bukan mau iklan anak-anak. Tapi saya mau katakan seperti ini. Apapun yang kita pelajari di dalam ikatan ion dan ikatan kovalen, kita selalu terkait dengan konfigurasi elektron, struktur Lewis. Itu slogannya. Jadi ingat, itu kata kuncinya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk menentukan ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, saya sudah bagikan di LKPD. Kamu silakan identifikasi masalah di situ. Ada saya kasih senyawa. Kamu silakan identifikasi yang mana ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, ikatan tunggal, ikatan kovalen koordinasi. Itu nanti silakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Saya persilakan anak-anak Ibu kurang lebih 20 menit untuk diskusi. Nanti kita akan kembali lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa yang sudah kalian identifikasi dari yang sudah saya berikan di LKPD. Oke, saya persilahkan buat anak-anak Ibu silakan identifikasi. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama saya langsung melalui WA atau telepon, tidak masalah. Baik, anak-anak Ibu sudah selesai diskusinya. Bagaimana diskusinya? Menyenangkan? Sudah, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke, Bagaimana? bagaimana percobaannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Seru, ada sesuatu yang kita dapatkan. Oke, saya mau kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan bagaimana proses pembentukan ikatan dari senyawa yang dia dapatkan pada LKPD yang kedua. Ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi? Kelompok siapa? Atau saya tunjuk aja. Kelompok si Safrina dulu maju. Coba dipresentasikan apa yang didapatkan kelompok dari Safrina.
Iya Bu, pada kelompok 1 kami sudah diskusi Bu tentang proses pembentukan ikatan pada senyawa SO3 dan proses pembentukan ikatan pada senyawa H2O Bu. Jadi pada proses pembentukan ikatan SO3 di situ terjadinya ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan di O2, apakah konfigurasi elektronnya dan struktur Lewisnya sudah benar seperti ini? Ibu, sudah benar. Oke, mari kita lihat proses pembentukannya. Benar tidak proses pembentukannya di O pertama? Perhatikan O pertama di sini sudah 6 elektronnya, elektron valensi. Kemudian di O yang kedua, yang hijau, yang titik bulat, ada 6 elektron valensinya. Bagaimana mereka berikatan? Bisa seperti ini ya? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Lalu, ini ikatannya berarti dia berapa elektron di dalam ini? Antara O1 dengan O2 berapa elektron? Ada 4, Ibu. Ada 4 elektron. 4 elektron itu berapa pasang? Dua pasang. Berarti kalau 2 pasang berapa ikatan? 2 Ibu. Dua, Ibu. Oke, berarti bisa seperti ini anak-anak? Saya buat? Iya, Ibu. Iya. Oke, kan ini ikatan rangkap 3. N2. Sudah benar konfigurasi elektronnya? Ibu. Sudah benar. Bu, sudah benar. Kita berapa elektron di tengah-tengah ini? Ada 6. 6 Bu. Oh, ada 6. Berarti berapa pasang itu? 3 pasang. 3 pasang. Berarti ikatannya berarti ada 3. ada Garis 3. 3. Ada garis 3. Bisa seperti ini? Bisa Bu. Bisa Bu. Ikatan kovalen koordinasi itu, Bu, ikatan kovalen di mana elektron-elektronnya itu yang berikatan itu hanya berasal dari satu atom. Oke. Nah, ciri khas dari ikatan kovalen koordinasi ini, Nak, dia itu terbentuk apabila ada satu atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contoh, berarti di SO3 ada berapa ikatan kovalen koordinasi? Ada 2. Oke, jadi untuk mencapai kestabilan ada satu unsur yang menyumbangkan semua elektronnya kepada atom yang lain. Oke, sampai situ sudah paham anak-anak Ibu? Paham Ibu. Paham. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama membuat kesimpulannya. Oke, siapa yang bisa? Yuk. 1. Ikatan kovalen ini ada 4. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi, Ibu. Yang kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan ada 4 yang kita pelajari, ikatan kovalen, tunggal, rangkap 2, 3, dan koordinasi. Terima kasih Ketua kelas. Ada lagi kesimpulan yang lain yang bisa menambahkan? Saya Bu. Ikatan kovalen koordinasi bisa terjadi kalau ada unsur yang punya pasang elektron bebas, Bu. Oke, benar. Untuk pembelajaran kita hari ini, untuk tugasnya, silakan kamu kerjakan. Sudah saya kirim linknya, Google Form-nya. Nanti silakan kamu kerjakan di linknya. Kemudian hasil LKPD-nya, silakan kamu fotokan dan dikirimkan di GCR. Siapa saja yang mengirimkan tugas, 10 orang pertama yang paling cepat akan mendapatkan reward dari saya, akan mendapatkan tambahan nilai. Jadi mari berlomba untuk menjadi yang tercepat. Besok hari ini sampai di sini, pelajaran kita minggu depan tentang ikatan logam. Jangan lupa Nak, dipelajari materinya supaya kita gampang ketika kita masuk di dalam kelas. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Pagi.